Perang Rusia dan Ukraina belum berakhir. China dan Amerika diambang perang mengerikan. Perang di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina hingga kini masih terus berlangsung setelah Moskow menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Di tengah kekhawatiran perang tersebut bakal meluas menjadi Perang Dunia III, kini Amerika dan China juga diambang perang yang mengerikan. Dialog antara Washington dan Beijing telah menghilang, sementara lebih banyak kapal, pesawat, dan kapal selam memadati pinggiran China. Diketahui, Amerika Serikat dan China bersengketa karena klaim Beijing atas Laut Cina Selatan dan beberapa wilayah yang disengketakan. Meski Amerika Serikat tidak terlibat langsung dalam sengketa itu, namun Amerika secara vokal menolak klaim China ketika hubungan Amerika Serikat-China memburuk tajam pada tahun 2020. Beijing khawatir Amerika Serikat sedang mempersiapkan serangan ke Kepulauan Spratly yang diperebutkan. Taruhannya lebih tinggi karena masing-masing pihak menganggap pihak lain memiliki niat buruk, kata seorang pakar kebijakan luar negeri Amerika, dikutip Source.id dari South China Morning Post pada Senin. Washington dengan tegas menolak klaim China di Laut Cina Selatan, meningkatkan patroli udara dan lautnya, dan memerintahkan konsulat China di Houston untuk tutup. Sebagai tanggapan, PLA meningkatkan status kesiapannya dan memobilisasi latihan skala besar. Krisis akhirnya dapat dihindari, namun para ahli, mantan pejabat Amerika Serikat dan laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi resiko salah tafsir terbesar atau tabrakan udara atau laut yang tidak disengaja yang lepas kendali sejak 2001 ketika pilot China Wang Wei tewas dan pesawat mata-mata EP-3 Amerika Serikat dipaksa turun di atas Pulau Hainan. Risiko eskalasi secara signifikan lebih tinggi daripada tahun 2001, kata Amanda Hisong, analis internasional krisis group dan penulis Risky Composition, memperkuat manajemen krisis Amerika Serikat China yang dirilis bulan ini. Saat itu kami melihat periode kebuntuan dan ketegangan politik sekitar 11 hari sebelum terobosan muncul. Jika hal seperti itu terjadi hari ini, akan membutuhkan lebih dari 11 hari untuk menyelesaikannya. Taruhannya juga jauh lebih besar sekarang mengingat langkah besar ekonomi, politik dan militer yang telah dibuat China dan gong global yang bahkan disebabkan oleh tindakan rutin China. Dan sementara kemungkinan perang yang tidak diinginkan tetap kecil, resikonya meningkat karena komunikasi dan manajemen krisis terputus-putus. Pagar pembatas menghilang dan lebih banyak kapal, pesawat, dan kapal selam memenuhi pinggiran China. Kedua kekuatan nuklir juga semakin membingkai perjuangan kompetitif mereka sebagai kontas antara demokrasi dan otoritarianisme, membuatnya jauh lebih sulit untuk dikompromikan. Taruhannya lebih tinggi karena masing-masing pihak menganggap pihak lain memiliki niat buruk, kata Michelle Green, Wakil Presiden Senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk mundur, kata Green. Direktur Asia Dewan Keamanan Nasional selama pemerintahan Georgi Wibash menambahkan bahwa dia memperkirakan semacam krisis dalam 3 hingga 5 tahun. Armada kapal perang Cina berlayar di perairan Laut Cina Selatan dalam rangkaian latihan gugus tugas laut. China memperingatkan kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan bisa membakar kawasan dan hubungan China-Rusia. Militer China kembali mengadakan latihan militer baru di Laut Cina Timur, tidak jauh dari Provinsi Zhejiang di timur negara itu pada 22 Agustus. Rencana ini diumumkan Administrasi Keselamatan Maritim China pada Minggu. Latihan akan berlangsung mulai pukul 02.00 hingga pukul 16.00 waktu setempat pada 22 Agustus. Perjalanan kapal ke area yang ditentukan akan dilarang selama latihan, tambah MSA dalam sebuah pernyataan. China meluncurkan serangkaian latihan militer dekat Taiwan, pulau yang diklaimnya sebagai wilayahnya, setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taipei pada 2 Agustus. Kelompok anggota Parlemen Amerika Serikat dari Demokrat terbang ke pulau itu beberapa hari kemudian, begitu pula rombongan Parlemen Lithuania.